Brown mie sedap goreng. Sebenarnya nggak favorit juga sih. Maksudnya yang paling sering dimakan ya ini sih. Nah, ntar kalau suaraku putus-putus gitu, langsung bilang aja ya. Oke, ntar aku mau share screen dulu. Oke, aman kan? Aman lah. Oke, semoga sinyal lancar. Kemudian sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, kita kali ini akan belajar tentang fungsi di matematika ya. Ya, oke. Sebelumnya aku mau ngasih tahu aja. Kalian bisa share kelas ini nanti dan mention Rani Slab. Jadi ini Mbak Olive ya. Ini Olivia Rodrigo. Jangan lupa mention ke Rani Slab, nanti bisa di uh, apa RT, di retweet atau di share apa namanya? Kok lupa aku. Add story apa? Aduh lupa. Ya oke, itu jangan lupa follow. Oke. Next, sebelum kita mulai kelas, mungkin kenalan dulu ya. Jadi namaku Ahmad Ismi Sekidin, biasa panggil Jaki, Zaki, terserah kalian mau manggil apa, tapi display name itu Hisbu. Oke, nama tengah ya. Nah, aku dari Matematika ITS angkatan 2020. Nah, ini untuk medsosku, jadi ada Instagram dan Twitter aja lah ya. Lanjut, ini sorry banget, ini koneksinku unstable kayak ini. Quote favorit seputar matematika Prof. Hendra Gunawan, matematika itu ibarat hantu yang cantik. Apa maksudnya? Jadi gini, matematika itu barang yang goib. Jadi kayak ya yang bisa lihat itu orang-orang tertentu yang punya kemampuan gitu. Tapi dia tuh sebenarnya cantik. Makanya ibarat hantu yang cantik gitu. Nah, dari kalian ada nggak sih kayak favorit, favorit gitu atau apa seputar matematika? Atau mungkin gini aja deh. Aku punya sesuatu di sini. Nah, ini kalian coba join ke sini menti.com, pakai kodenya 53793130 atau kok ini sih? Tadi udah copy link. Bentar. Nih, menyenangkan. Oke. Nah, ya. Aku tunggu mungkin sampai 2 menit lagi lah. Di sih. Menurut kalian matematika sih? Menyenangkan, seru, nyusahin, menyebalkan, membagongkan. Gampang, mantap, gampang. Memang gampang. Kalau tingkat SMA sih. Ini smash keyboard apa? Aduh, aku lupa juga. Seru kalau paham. Iya, iya, benar-benar. Asik kalau paham. Kalau enggak, pusing. Lihat asik tapi susah. Ya, mat itu mat. Ya, boleh, boleh, boleh. Mempusing. Sesuai kaidah kebahasaannya. Ini harus dikoreksin. Sorry, candaan. Gak apa. Oke. Ada lagi abstrak. Ya, bener abstrak. Jadi kayak hantu gitu.
menyenangkan itu hoax. Menyenangkan kok. Aku di sini menyenangkan daripada jurusan-jurusan lain, matematika itu lebih menyenangkan. Karena kenapa? Karena nggak ada laprak. Ada sih laprak tapi kayak fisika gitu. Oke, abstrak. Mengkhawatirkan. Ada yang bilang mengkhawatirkan. Isi-bisi gak sih? Ya, isi-bisi lah. Oke, iya, mantap. Oke, malah nyanyi. Oke, mungkin cukup ya. Ntar kalau ada lagi tambahan, ya bolehlah. Kita kembali ke materinya. Oke, sekarang kita bahas mengenai fungsi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu fungsi? Boleh langsung on mic atau di chat gitu. Ini kenapa bilang pagi? Ini saya nggak kenal. Oke, ayo. Ada yang tahu apa itu fungsi? Atau masih nulis? Ya udah langsung. Ya, oke, sorry. Jadi sinyal aku memang agak buruk, tapi nggak apa-apa. Jadi aku ulang. Nah, fungsi itu kayak mesin ya. Kayak mesin, kayak gimana sih maksudnya kayak mesin? Jadi misal gini, ini suatu mesin yang biasa digambarkan kan kayak gini lah biasanya. Nah, ini masukannya apa? Masukannya itu X. Sedangkan yang ini di dalamnya itu F. Nah, ini keluarnya itu Fx. Jadi ini dan outputnya itu Fx. Nah, ini terkait cara umum juga menuliskan fungsi kan biasanya Fx sama dengan bla 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 gitu. Nah, itu kayak cara umum. Nah, aku punya sesuatu juga mengenai fungsi. Ini dari buku yang baru aku beli beberapa waktu yang lalu. Jadi, bentar, aku cek dulu. Oke, jadi kalau di buku ini bukunya, namanya Kartun Kalkulus karangan Larry Koenig. Nah, ini fungsi itu alat masukan keluaran atau prosesor bilangan kalau di sini. Atau yang kita lambangkan dengan F itu ini kayak ini memakan. Dia F ini. Ini F, dia memakan suatu bilangan dan mengeluarkan dengan aturan tertentu.
Nah, untuk setiap bilangan yang kita makan, X gitu, kita melambangkannya X, F hanya akan mengeluarkan satu luaran. Jadi cuma punya satu luaran gitu. Jadi ini misal dimasukin 2, keluarnya F2. Kemudian ini F3, 3, kemudian F3. Nah ini apa? Kayak ilustrasinya gitu sih. Ini kayak apa ya? Kayak ayam kali ya. Nah gitu. Sorry benar. Nah, kalau kamu nggak suka membayangkan angka-angkanya melayang di udara kayak gas, maka kamu bisa mikirin nih, angka-angka itu terletak di garis. Jadi ini di garis ya, di suatu garis. Ini X-nya, kayak misal 1, 2, 3, kemudian F-nya di sini. Nanti menghubungkan keluarnya kayak anak panah gini. Ini di garis yang lain, Fx gitu. Kira-kira kayak gitu mengenai fungsi. Lanjut, fungsi itu punya 3 hal utama. Ada yang tahu apa? Kira-kira? Oke, langsung aja ya. Jadi fungsi itu punya yang namanya input, nggak usah pakai angka lah. Kemudian output sama hubungannya atau fungsinya. Kayak yang udah aku jelasin tadi. Jadi misal contohnya itu gini. Contoh input, kemudian ini hubungan atau relasi atau fungsinya gitu. Kemudian ada output. Nah, misal inputnya 1. Ini kita bikin suatu fungsi yang menghubungkan, itu kita kalikan dengan 2. Berarti ini apa outputnya? 2 ya. Misal 0. Hubungannya sama. Hubungannya ini misal tetap kali 2 gitu. Berarti ini di sini 0. Kemudian 3 kali 2 di sini 6. Gitu. Nah, selanjutnya dalam fungsi itu kan tadi udah aku jelasin ya. Jadi biasanya kan fx. Fx sama dengan bla bla bla. Nah, misal fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, yang ini namanya, nama fungsi. Kemudian di sini itu inputnya, di sini keluarannya atau output. Nah, ini menunjukkan apa juga? Menunjukkan bahwa f mengambil x dan menguadratkan atau pakai k ya? Aku lupa. Menguadratkannya, aduh, mengkuadratkannya. Ngambil x, kemudian dia kuadratin gitu outputnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau zaman. Ini masih mudah sih. Tapi emang mudah sih ini. Maksudnya nggak banyak sesuatu. Gimana teman-teman? Sober. Ayo sober gimana? Ada masalah? Enggak, Kak. Dalam memahami. Oke, mantap teman. Next ya. Nah, kamu nggak perlu mempermasalahkan X-nya. Jadi ya nggak usah lah X ngapain dipermasalahin gitu. Apalagi X beneran. Nggak, jangan. Ini juga nggak jelas, saya keliling. Oke.
kan biasanya fx ya. Fx sama dengan misal kayak tadi x kuadrat. Nah, ini kamu PA A kuadrat. Kemudian apa lagi ya? B theta sama dengan theta kuadrat. Kemudian X tes sama dengan tes kuadrat. Ini semua itu fungsi yang sama. Meskipun kayak ini F, ini P, ini B, ini X. Tapi yang sini X, ini A, ini theta, ini tes. Tapi kan yang sebelah sini sama aja. X-nya X kuadrat, A-nya A kuadrat, theta-nya theta kuadrat. X-nya tesnya tes kuadrat gitu. Itu sama aja kan. Nah, terus apa lagi? Nggak perlu mempermasalahkan X, kemudian juga nggak hanya satu variabel. Jadi misal FA, B. Misal A plus 3B. Ini bisa. Kemudian yang notasi nggak umum ya. Notasi nggak umum, misal kayak di fungsi terdefinisi itu biasanya di kuantitatif kadang. Jadi A pagar B. Misal A pangkat B gitu. Atau apa lagi ya? A ini bundaran, ada lingkaran, B sama dengan A min B pangkat A. Ini jadi, ini tetap fungsi. Ini semua fungsi. Jadi nggak perlu mempermasalahkan X-nya. Gitu. Nah, aku lupa. Oke. Jadi nggak harus berbentuk fx ya. Jadi bisa kayak ini tadi. FA, B sama dengan A plus 3B, A pagar B, A pangkat B. Misal 3 variabel juga bisa nih. Misal F, X, Y, Z. Ini kalau di kuliahan nanti masuknya kalkulus berubah banyak sih. Jadi misal X tambah Y tambah Z. Ini juga fungsi juga. Kemudian, bentar aku lihat contoh yang lain. Jadi X add Y min Z. Jangan min. Ini bundaran min gitu. Misal didefinisikan X plus 3Y min 2Z. Ini juga bisa, juga sama. Nah, kita misal ambil contoh ya. Di sini misal F 2,3. Ini berapa? 2 ditambah 3 kali 3 ya. Jadi 2 pagar 1. Berapa? Ayo dijawab, teman. Oke, 2. Next, yang ini. Misal 3 pagar 1. Berapa nih? Oke, ada yang jawab 3. Oke, aku belum menghitung sih. Jadi gini, 3 min B-nya 1 pangkat 3. Sorry, kok pagar sih? Aduh, salah. Maksudku bukan pagar. Kalau pagar memang 3 ya. Kalau pagar memang 3, tapi kalau ini kayak gini, ini kan 3 min 1 pangkat 3, yaitu 2. Next, misal yang ini. F 1, min 1,3. Apa? Tiga ya. Jadi 1 min 1 tambah 3. Kemudian yang ini. X-nya misal 2. Add 3 min 1. Ini berarti 2 ditambah 3 kali 3 min 2 kali 1. Yaitu 9.
Oke, ini sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini sampai 4 variabel, 5 variabel juga bisa. Juga tetap termasuk fungsi. Jadi harus tunggal gini. Tapi yang bakal kita bahas di sini yang inputnya tunggal aja. Enggak. Kalau input enggak tunggal sih beda bahasan lagi soalnya. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi itu punya aturan spesial. Yang pertama, itu selalu berhasil atau selalu bisa gitu ya. Selalu bisa dimasuki inputnya. Untuk setiap X yang X input yang mungkin. Nah, yang kedua itu hanya memiliki satu hubungan untuk setiap inputnya. Jadi outputnya itu tunggal, nggak boleh bercabang, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Inputnya itu oke, aku tulisin dulu, hanya memiliki satu hubungan untuk setiap inputnya. Alias outputnya ini tunggal. Nah, ini untuk kita ke masalah fungsi atau bukannya. Tadi punya udah nyiapin contoh, bentar. Soalnya aku males kalau bikin jadi operator. Oke, jadi ada misal gini, 1, 2, 3. Ini A. Misal, bentar ya. Ini B, ini F. Kemudian ada lagi ini. Ini misal bagian satu lah ya. Di bagian 2 ini kayak gini. 1, 2. Sorry, gambarku jelek. Tiga. Ini F, ini A, misal gini. Ini kalau pakai diagram panah. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Menurut kalian ini mana yang berperan? 3 saja, 1 saja, 2 saja gitu. Ada yang tahu mana yang fungsi? Nomor 3, 3 saja. Oke, 3 saja. Mantap, mantap. Ya, benar ya. Dari yang lain. Jadi yang fungsi itu yang nomor 3 aja. Kenapa yang nomor 1, nomor 2 enggak? Karena ini. Di nomor 1, itu ini ada 2 inputnya bisa punya bercabang gitu. Outputnya bercabangan. Ada di sini sama di... Nah, yang kedua kenapa nggak bisa? Karena ini dia nggak punya nggak ada outputnya, dia nggak punya output, dia nggak berpasangan dengan B di sini, makanya dia nggak punya bukan fungsi. Nah, sedangkan yang di nomor 3 itu ini kan berpasangan dengan ini, yang di inputnya berpasangan, ini juga cuma satu, ini juga cuma satu. Meski ini nggak berpasangan, ini nggak masalah, ini tetap fungsi. Jadi
Untuk yang diagram panah kayak gini. Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Aman ya? Next ke grafik. Bentar, grafik. Pakai yang hitam aja. Aduh, sorry. Aku emang nggak bisa gambar bagus. Oke, misal kayak gini. Ini 1. Kemudian nomor 2-nya kayak gini. Dan gini. Nomor 2, nomor 3 kayak gini misal. Ini mana yang fungsi? 1 aja, 2 aja, 3 aja, 4 aja, atau kombinasi? Yang mana? Satu. Yakin 1 aja? Yakin nih cuma 1. Oke, aku bahas ya. Nah, ya. Yang 4 ini juga fungsi ya. Jadi gini. Untuk dalam grafik, untuk menentukan dia fungsi atau bukan, itu gampang aja. Tarik garis vertikal. Gini. Di sini misal. Di sini. Di sini juga. Apa tandanya? Tandanya itu ini kan X-nya. Di sini X-nya. Di sini X-nya itu cuma punya 1 Y. Di sini X cuma punya 1 Y. Di sini X cuma punya 1 Y di sini. Di sini dia cuma punya di sini. Di sini dia cuma punya di sini. Di sini cuma punya di sini. Nah, kalau kita anggap domainnya sampai sini aja. Jadi ini kan nggak ada apa X-nya yang punya 2 Y gitu kan. Jadi ya ini tetap ini fungsi. Nah, yang nomor 2 kita cek kalau di sini. Oh, di sini. Kalau kita tarik garis vertikal, ini X-nya punya berapa Y nih? Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Jadi kalau ada sampai 3 atau benar. Kalau ada 2 atau malah sampai 3 kayak gini, ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Terus yang kayak gini juga nomor 3 nih. Ini juga kan kalau kita tarik ini 1 X-nya di sini, ini ada di sini dan di sini Y-nya. Ini ada di sini dan di sini. Jadi ini juga bukan. Nah, yang 4 kenapa iya? Karena ini kalau kita tarik garis, nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada yang sama gitu. Y-nya. Dalam 1 X yang sama. Jadi di sini cuma ada 1, di sini X-nya cuma ada 1 Y, ini cuma ada 1 Y, ini cuma ada 1 Y. Misal di sini, sorry, di sini. Ini X-nya kan nggak punya Y ya. Oh ya, ini bukan fungsi ya. Harusnya nggak gini. Harusnya nggak boleh berpotong. Sorry. Ya, ini bukan fungsi. Kecuali kalau ini kita tarik tambah gini. Ini begini. Kemudian ini kita tarik garis lagi. Nah, kalau ini kayak gini, ini baru fungsi.
karena dia nggak ada X-nya yang kosong. Kalau Y-nya yang kosong, kayak di sini, Y-nya kosong di sini ini nggak masalah. Jadi tadi, jadi yang cuma satu aja. Tapi kalau kalau yang 4 ini harus ditambahin lagi ya. Kurang tepat gambarnya. Harus sampai jadi setiap X-nya ada gitu. Kecuali domainnya seperti penuh itu nanti. Jadi ini anggap aja fungsi. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ini agak ribet sih emang. Cuman kalau biasanya di soal-soal itu kayak gini. Kalau soal dulu itu ditanyakan yang mana yang fungsi, mana yang bukan dari grafiknya ya. Tinggal tarik garis saja. Nomor 2 kenapa salah? Nomor 4 bisa diulang. Oke, benar. Jadi kenapa nomor 2 salah? Kita lihat di sini. Ini ada 1X. X-nya di sini ya. 1Y, 2Y, 3Y. Jadi karena dia misal kalau di sini apa? Di sini dianggapnya misal ini 5 ya. Misal ini 1 atau yang sebelah sini 3 atau sebelah sini 9. Nah, ini nggak boleh nih. Ini outputnya nggak tunggal. Jadi dia ada 3 output, nggak bisa gitu. Apabila Y-nya kurang dari 0 termasuk fungsi atau enggak. Oke, kalau Y-nya kurang dari 0 ya. Jadi kayak gini misal. Ini ya. Gini. Ini termasuk fungsi. Asalkan kalau kita tarik garis, ini tetap cuma ada satunya. Ada X-nya cuma ada 1. Sorry, Y-nya cuma ada 1. Jadi di sini kan 1X, 1Y. Untuk yang nomor 2, ini lagi gimana? Aku anggap aman ya. Jadi untuk nomor 4 kenapa salah? Kenapa dia fungsi? Karena gini, kita tadi ambil setiap garis gitu. Garis gini, ambil juga garis seperti ini, ambil juga garis seperti ini, ambil garis seperti ini. Ini ada tambahan ya tadi. Soalnya kalau nggak gitu bukan fungsi. Ini juga kita ambil garis, ini ambil garis. Nah, kita lihat di sini, ini ada satu X, dia cuma punya 1Y. Ini di sini misal 1X juga punya 1Y. 1X, 1Y, 1X, 1Y, 1X, 1Y. Di ini nggak sampai ya, ini misal lubang gitu. Ini di sini juga, ini 1X, ini 1Y. 1X, 1Y. 1X, 1Y. Nah, jadi ya dia fungsi gitu, karena setiap X-nya cuma punya 1Y, dia nggak punya lebih dari 1Y. Meskipun Y-nya di sini kosong, di sini kan dia nggak terusan gitu ya. Jadi nggak continue lah. Tapi patah-patah gitu. Itu tetap fungsi namanya. Nanti ada namanya sendiri. Seperti itu. Aman? Oke. Next ya. Nah, yang ini pasangan terurut. Jadi aku jelasin dulu. Sebagai pasangan terurut itu gimana? Sebagai pasangan terurut itu X, Fx. Jadi kayak gini. Ya X, Fx. Atau A, B. Dan ya B-nya itu ya FA gitulah. Nah, mungkin kalian mana yang fungsi? Bentar aku jawab di chat aja. Aku mau nancepin charger.
Oh sorry, ini belum tak kasih angka ya. Di misal ini 1, ini 2, 3, ini 4. Oke, ada yang jawab 3 aja, ada yang jawab 2, 3. 2, 3, oke. Oke, langsung aku bahas ya. Jadi benar 2 dan 3 ya. Pertama, kenapa 1 enggak? Ada yang mau on mic mungkin? Oke, benar. Karena satunya 2 kali. Ya, jadi ini X-nya 1, ini di sini juga muncul lagi. Maka dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Ya, benar. Yang nomor 2. Ini jelas ya. Jadi ini 1, cuman ada 1 aja. 3 cuma ada 3 aja di sebelah sini X-nya. 2 juga cuma ada 2 aja di sebelah X-nya. Ini nggak masalah, 5-nya di 2, 3-nya. 3-nya di sini dan di sini nggak masalah. Lanjut nomor 3. Nomor 3 sama ya. Jadi di sini cuma A, B, C, D. Jadi berbeda semua kan. Makanya dia fungsi. Yang bagian output nggak peduli berapa aja. Boleh. Terus yang nomor 4. Yang nomor 4 itu sama kayak nomor 1. Jadi di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada B. Karena ada 2, dia bukan fungsi gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, aman. Next, perihal domain, berdomain, dan range. Nah, kita kan tadi sudah membahas mengenai kayak ini. Kita pakai diagram panah ya. Mau gambar lagi. Ini aku nggak tahu ada tuh ini. Lupa. Oh, nah ini lebih lah. Oke, ini ada yang nanya kenapa efeknya boleh sama. Karena ya memang definisinya seperti itu. Jadi bukan suatu masalah efeknya itu sama, itu dia tetap disebut sebagai fungsi. Dia dari definisinya. Definisi aslinya ya intinya menghubungkan antara suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah itu boleh sama outputnya. Misal kayak fx kuadrat itu kan ada misal f1 sama dengan f-1 itu nggak masalah. Jadi emang udah dari sononya gitulah kalau bisa dibilang. Nah ini ada fungsi sorry. Ini x ke 2x plus 1. Di sini himpunan A, di sini himpunan B. Sorry. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-nya di sinilah ya. Nggak cukup, sorry. 9, 10. Oke, 1 kita hubungkan ke 3. Karena 2x plus 1 ya. 2 kita hubungkan ke 5. 3 kita hubungkan ke berapa? Ke 7.
Oke, ke 7 dan 4 ke 9. Nah, yang disebut domain itu yang ini, yang ada di X-nya. Di 1, 2, 3, 4. Ini domainnya. Atau kalau boleh aku pakai kalimat gini. Domain itu kumpulan nilai yang mungkin untuk menjadi inputnya. Input. Nah, terus ada kodomain. Kodomain itu himpunan B-nya. Kodomain himpunan B. Jadi dia yang mungkin menjadi output. Yang mungkin menjadi output. Jadi hanya mungkin ya. Jadi mungkinnya aja. Bukan pasti. Nah, sedangkan range itu kayak 3, 5, 7, 9. Atau yang pasti menjadi output. Outputnya gitulah. Di range-nya yang 3, 5, 7, dan 9. Gitu. Next, kita selidiki perbedaan antara codomain dan range. Nah, misal gini, aku punya fx itu sama dengan 2x. Itu domainnya dan codomain bilangan bulat. Ada tak yang tahu range-nya apa? Range dari ini fx sama dengan 2x. Domainnya bilangan bulat, codomainnya juga bilangan bulat. Nah, range range atau daerah hasilnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi langsung aku jawab aja. Jadi range atau daerah hasil. Nah, benar nih, punya Hilmi. Jadi range-nya itu, ada aku ribet ngomong. Range itu bilangan genap. Karena apa? Dia nggak mungkin dong outputnya 3. Kan 3 juga bilangan bulat, tapi dia bukan outputnya. Nah, itu tadi untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan codomain dan range. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi selanjutnya mengenai notasi fungsi. Jadi notasi fungsi itu tadi ya nggak hanya yang kayak f x sama dengan bla 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 gitu. Bisa juga f ini titik 2 n ke n. Maksudnya n ini apa? N ini bilangan asli. Jadi fungsi dari bilangan asli ke bilangan asli. Kemudian f x ke x kuadrat itu ini maksudnya fungsi mengambil nilai x dan mengkuadratkannya. Jadi kayak fx sama dengan x kuadrat. Nah, buat yang ini cuma sekedar pengetahuan aja. Nah, masuk ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu injektif. Injektif itu ketika setiap anggota domain untuk Y setiap anggota kodomain itu maksimal berpasangan dengan suatu X di domain.
dengan satu X di domain. Nah, tulisin dulu. Nah, aku kasih contoh ya. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Begini. Kemudian yang kedua, misal yang pertama, yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kesini, kesini, ini kesini. Ini dari 1 dan 2, mana yang fungsi injektif? 1 atau 2? Oke, yang pertama. Ya, benar banget. Jadi ini yang injektif ya. Kenapa? Jadi kita lihat dulu. Di kodomen, dia kan cuma maksimal berpasangan dengan 1X. Kata kuncinya di sini. Ini maksimal. Maksimal berpasangan dengan 1X. Jadi meskipun nggak ada pasangannya, itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, kenapa dia bukan injektif? Karena kita lihat di sini. Ini berpasangan dengan 2. Dengan 2X. Kan ini di 2 domain. Jadi dia bukan injektif gitu. Oke, yang ditanyakan? Iya, nggak ngaruh. Dia nggak ngaruh kalau dipasangkan lebih dari 1 dan nggak ada pasangannya. Itu udah dari definisi fungsinya sendiri. Next ya. Ada fungsi yang surjektif. Kalau surjektif itu sorry. Yang di sini tadi ada yang kurang. Jadi aku tambahin. Jadi definisi formalnya FA ke B. Injektif itu untuk setiap A. A itu domain A. Anggota domain A. Maka jika A1 tidak sama dengan A2, maka F A1 tidak sama dengan F A2. Mungkin kalian agak bingung memahaminya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai tambahan aja. Oke, lanjut ke subjektif. Jadi subjektif itu gampangnya setiap kodomen memiliki pasangan. Jadi kalau kita lihat, kita bikin suatu diagram panah lagi. Gini ya. Gini, atau begini. Oke, mana yang subjektif di antara dua ini? 1, 2. Satu atau 2. Setiap kodomen. Oke, yang kedua. Ya, karena setiap kodomen, jadi ada di sini, dia pasti punya pasangan. Nggak masalah pasangannya lebih dari 1. Sedangkan yang di sini, dia nggak punya pasangan. Nggak ada pasangannya. Kasihan. Ya, jomblo. Oke, atau cara gampangnya, kalau ketika kodomen itu sama dengan range-nya. Cara gampangnya gitu.
Dia kodomain sekaligus range. Lanjut, bijective. Bijective itu ketika injektif dan surjektif. Langsung ke contohnya aja. Jadi kalau injektif dan surjektif, kayak gini. Jadi anggota dari kodomain sama domain itu jumlahnya sama. Nggak boleh, kalau berbeda nanti salah satu nggak injektif, salah satu nggak surjektif. Atau salah satu nggak punya, malah bukan fungsi gitu. Jadi injektif tadi apa? Injektif itu ya cuma satu aja pasangannya. Di sini kan cuma satu, di sini cuma satu, maksimal satu ya. Di sini juga maksimal satu. Kemudian surjektif itu ketika kodomainnya pasti punya pasangan. Ini semua kan punya pasangan. Jadi dia surjektif. Kira-kira kayak gitu sih. Ini masih kayak dasar teorinya tentang fungsi. Ada pertanyaan mungkin? Next ya. Jadi ada sekarang ke macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi itu ada pertama fungsi identitas. Fungsi identitas itu fx sama dengan x atau misal PA sama dengan A. Ini fungsi identitas. Jadi X sama dengan X, A sama dengan A gitu. Nah, kalau dibikin grafiknya gimana? Grafiknya kayak gini ya. X kira-kira kayak gini. Sorry. Kira-kira kayak gini. Ini fungsi identitas. Itu domainnya bilangan real biasanya. Bilangan real. Oke, sorry. Bilangan real, domain, range-nya juga sama. Dia bilangan real. Lanjut. Yang kedua ada fungsi konstan. Fungsi konstan itu misal fx sama dengan 3 atau fx sama dengan 5. Ini konstan. Dia nggak berubah, nggak bergantung x-nya. Jadi kalau digambar kayak gini. Misal x-nya, ini x-nya ya. Jadi nah, misal yang di sini itu 5. Jadi ini apa? Ini fx sama dengan 5. Ini termasuk fungsi juga. Nah, lanjut. Ada yang namanya fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi yang berupa garis. Termasuk tadi fungsi konstan sama fungsi identitas. Jadi kalau fungsi linear itu fx sama dengan ax ditambah b. Biasanya bentuknya begini. Kalau grafiknya ya berupa garis saja. Terserah. Misal bisa kayak gini lah. Atau misal kayak gini lah. Intinya berupa garis gitu. Atau kayak fungsi konstan tadi. Ini juga fungsi linear. Tapi A-nya 0. Makanya dia jadinya fungsi konstan. Misal kayak gini aja. Lanjut. Ada polinomial. Kalau polinomial itu biasanya Px lah. Ya. Px itu sama dengan Ax pangkat N. Kemudian tambah Bx pangkat N-1 tambah bla 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 tambah C gitu misal. Dengan A-nya itu nggak boleh 0 dan N-nya bilangan asli. Nah, kalau grafiknya sih dia nggak nentu ya. Jadi kalau misal kita cek di GBK lah. Kita cek di mana grafik fungsi polinomial.
jadi baik-baiknya bisa dibuat. Ini nggak bisa sih. Oke, kapan-kapan lah. Oke, jadi misal contohnya apa? Contohnya ya 2x kuadrat plus 3. Ini termasuk fungsi polinomial. Nah, domainnya bilangan asli, range-nya bilangan asli. Domain dan range bilangan real ya. Jadi di domain dan range-nya bilangan real. Bilangan range. Sorry. Lanjut ke fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuknya fx sama dengan px per qx. Atau bisa juga begini. Px ditambah Rx per Px. Ini juga fungsi rasional. Nah, dengan apa? Dengan Px dan Vx, Px, Vx sama Rx itu polinomial. Dan Vx-nya nggak nol. Dia nggak boleh nol. Karena kalau nol, dia nggak terdefinisi. Terutama gimana contohnya? X sama dengan X kuadrat per 3X plus 5. Ini polinomial. Dengan X tidak sama dengan min 5 per 3. Polinomial. Rasional. Ini X kuadratnya polinomial. Plus 5, ini juga polinomial. Tapi linear juga. Tidak masalah. Lanjut, nilai mutlak. Nilai mutlak biasanya ya nilai mutlak X gitulah. Atau nilai mutlak X tambah B atau apalah teman saya. Nah, kalau nilai mutlak itu gimana? Grafiknya gini. Fungsi nilai mutlak itu grafiknya dari gini dan dari sini ke atas sini. Jadi terhadap sumbu Y. Domain itu bilangan real. Oke, lagi-lagi ini ku error. Sinyal itu bermasalah. Oke. Jadi aku ulangi ya. Jadi nilai mutlak itu sama dengan nilai mutlak X. Grafiknya kayak gini. Ini F sama dengan nilai mutlak X. Ini X. Domainnya bilangan real. Range-nya ada yang tahu? Dari hasilnya? Nilai mutlak apa? Oke, langsung ya. Jadi range-nya itu bilangan real positif ditambah 0 atau bilangan real tak negatif lah. Nah itu. Lanjut eksponen. Kalau eksponen ini agak beda sama A-nya itu tidak sama dengan 1.
kalau ini domain range-nya itu adalah bilangan real positif. Dia nggak mungkin nol. Jadi real positif aja. Contoh selanjutnya itu ada fungsi logaritma. Itu kayak A log B. Ini B-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Sorry. Ini X ya. Ini sama dengan fx. Fx-nya sama dengan A log X. Dan A lebih dari 0, A-nya nggak sama dengan 1. Sorry. Nah, berarti apa? Berarti ini kok blank saja. Domain itu bilangan positif ya, bilangan positif. Dan range-nya ini bilangan real. Ini agak berbeda. Oke, mungkin dari berbagai macam fungsi ini tadi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tapi nggak ada ya. Jadi lanjut trigonometri. Trigonometri itu ada kayak sin X, ada cos X, ada tan X, dan lain sebagainya ya. Oke ya, ada pertanyaan tadi. Logaritma sering keluar atau enggak? Nah ini tergantung sih. Maksudnya apa? Kalau di fungsi itu jarang sih logaritma. Cuma mungkin kayak penerapannya langsung lah. Langsung ke materi logaritmanya aja. Kalau ini cuma kayak pengenalan aja sih. Trigonometri ini domainnya bilangan real. Ya, tergantung sih, tergantung fungsinya tuh trigonometri itu. Aku nggak bahas di sini deh. Kalau trigonometri bisa aja di kelas hari Sabtu. Nah, lanjut ada fungsi tangga. Fungsi tangga itu ya fx ini kayak gini. Atau gx sama dengan kayak gini. Sorry. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya pembulatan ke bawah. X dibulatkan ke bawah. Kalau yang ini X dibulatkan ke atas. Misal F 2,5. Itu nanti hasilnya ini floor ya namanya. Itu sama dengan 2. Kemudian kalau yang G itu 2,3 itu ke atas. Jadi 2,3 ya. Ke atas itu ini yang enggak ada. Itu berarti ketiga. Nah, grafiknya gimana? Grafiknya yang mirip aku sampaikan di awal. Jadi grafiknya ada kayak gini, kayak gini. Jadi kayak tangga gitu dia. Tapi ya dia tetap fungsi. Nah, ini domainnya. Domainnya itu bulan real dan buat kayak nanti di integral di fungsi tangga definisi
Sorry, kayaknya aku di off cam deh. Wait. Oke, next. Oke, kalau fungsi ganjil itu gini. Fungsi ganjil itu fx sama dengan minus dari fx. Contohnya apa? Contohnya ya fx sama dengan x pangkat 3. Kan ini kalau kita cek f min x, x kan sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3 atau min fx gitu. Atau misal ada juga fx sama dengan sin x. Ini juga fungsi ganjil. Nah, kalau di grafik itu gimana? Kalau di grafiknya itu gini. Ciri-cirinya dia kayak dicerminkan gitu. Nah, ini kayak gini. Atau kalau sin kan dia kayak gini. Kalau yang sin. Nah, benar. Kayak gini. Oke, fungsi ganjil. Lanjut, ada fungsi genap juga. Kalau fungsi genap itu f min x sama dengan fx. Contohnya x kuadrat atau nilai mutlak x. Ini fungsi genap. Kalau di grafik ya kayak gini lah. Ya, kira-kira kayak gitu. Ini x kuadrat ya. Jadi dia simetris terhadap sumbu x. Lanjut, ini juga nanti berguna di integral. Ada fungsi periodik di fx sama dengan f x plus t. Ini t itu periodenya. Kemudian ada juga fungsi Piciwis. Jadi fungsi Piciwis itu fungsi sepotong-sepotong. Misal kayak gini, x untuk x lebih dari 0, 2x untuk x kurang dari 0. Jadi sama dengan 0. Gitu. Jadi kayak patah-patah gitu nanti grafiknya. Nah, lanjut pada fungsi itu ada yang namanya operasi. Operasinya apa? Jadi kalau ada f plus g, x itu sama dengan fx ditambah gx. Plus minus ya. Nah, ini misal fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 2x. Jadi f plus g x ini x kuadrat ditambah 2x. Kemudian ada juga perkalian. Jadi fg x sama dengan fx kita kalikan dengan gx. Misal tadi x kuadrat kita kalikan dengan 2x. Jadi 2x pangkat 3. Kemudian ada juga pembagian per gx. Itu fx dibagi dengan gx dengan syarat gx-nya nggak sama dengan 0. Jadi kalau misal tadi contohnya x kuadrat dibagi dengan 2x atau x per 2. Jadi ini dengan x nggak sama dengan 0. Oke, mungkin sampai sini untuk operasi pada fungsi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tinggal satu bahasan.
mengenai menentukan domain dan range. Bentar. Ini kok udah kesini. Punya 4 contoh sih tadi. Jadi ada misal fx itu sama dengan x kuadrat plus 2. Ini domainnya apa? Kita kalau domain ini kan bisa aja dimasukin berapapun nilai x-nya. Kemudian range-nya kita cek dulu dengan 0. Maka x kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 2. Jadi fx lebih dari sama dengan 2. Ini range-nya. Jadi fx-nya lebih dari 2. Kemudian kalau di fungsi akar, jika fungsi akar itu di akar x kuadrat plus 6x plus 16 ya. Tapi gimana kalau domain dari sama dengan 0? Tapi ini kalau maka dia pasti positif. Nah, sedangkan yang perlu kita cek itu apa? Perlu kita cek bahwa range-nya. Kita cek bahwa x kuadrat plus 6x plus 16 itu sama x plus 3 dikuadratkan ditambah dengan 9 tambah 7 ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa x plus 3 kuadrat itu selalu lebih dari 0. Berarti x plus 3 kuadrat plus 7 lebih dari sama dengan 7. Dapat x kuadrat plus 6x plus 16 lebih dari sama dengan 7. Jadi range-nya ini. Range fx lebih dari sama dengan 7. Sorry. Oh, sorry. Tadi ada yang tanya ya. Itu kok jadi x plus 2 caranya gimana? Sorry. Jadi gini. Yang tadi kan kita tahu bahwa fx-nya x kuadrat. Sedangkan gx-nya 2x. Kan x kuadrat itu x dikali x. Sedangkan 2x itu 2 dikali x. Jadi x dikali x per 2 kali x. Coret aja dong. Coret. Jadi dapat x per 2. Karena apa kita boleh coret? Karena dia nggak sama dengan 0. Gitu sih. Next ke contoh selanjutnya. Domain dan range logaritma log x min 2. Ini yang perlu kita cek itu bahwa domain x min 2 lebih dari 0. Dia harus lebih dari 0, maka x-nya harus lebih dari 2. Grade-nya itu pasti blunder. Dia nggak ada masalah. Kemudian ada lagi fx sama dengan 1 per x kuadrat min 9. Ini kan 1 per x min 3 dikali x plus 3. Nah, di domain itu dia harus terdefinisi. Maka di sini x sama dengan 3 dan x sama dengan min 3 itu nggak boleh. Artinya apa? Artinya dia bilang real, domainnya bilang real, dan x tidak sama dengan 3 dan x tidak sama dengan min 3. Kalau range-nya ini agak susah sih nyarinya. Kalau dalam bentuk rasional. Oke, mungkin kayak gitu sih kelas dari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau untuk kayak fungsi komposisi, fungsi inverse itu ntar lah ya. Masih belum masuk ke materi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wait. Oke.
Nah, kalau nggak ada, oke. Jadi terima kasih sudah hadir di kelas dan sampai akhir. Jangan lupa untuk isi ulasan di feed. Kalau traktir ini kalau mau traktir sih terserah, boleh aja. Silahkan. Aku mau cek yang tadi dulu. Wow, ini mempusing misahin. Nah, jangan lupa itu diisi ya ulasan kelasnya. Dan gitu aja. Kita tutup dengan doa ya. Doa dapat dinilai. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Ada yang mau foto nggak? Oke, kita tungguin dulu deh biar pada on cam dulu. Boleh stop share dulu, Jak.